Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil project video Linux kami untuk mata kuliah sistem operasi. Mungkin bisa diawali dengan perkenalan kelompok terlebih dahulu dengan saya, Brenda Amalia Putri, dengan NIM 19231405. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk proses awalnya dulu instalasi Ubuntu di VirtualBox. Jadi saya akan menjelaskan untuk demonstrasi cara mengkonversi atau menjalankan OS Linux di dalam perangkat. Jadi kita ini kan menggunakan VirtualBox. Lalu langkah pertama yaitu membuat virtual machine baru. Di sini saya memberi nama VM yaitu ya Ubuntu kelompok 5, nama kelompok kami. Lalu untuk foldernya kalian bisa pilih saja folder yang dimana kalian ingin save si Ubuntu VirtualBox-nya itu. Sama juga dengan ISO image-nya, pilih saja folder dimana ingin save-nya. Jadi selanjutnya ini ada spesifikasi hardware virtual ya. Jadi untuk menentukan spesifikasi hardware virtual yang akan digunakan untuk memastikan performa Linux berjalan lancar. Jadi di sini kalian sesuaikan saja dengan hardware kalian untuk base memory, prosesor, dan disk size-nya. Saya alokasikannya sekitar ya 10 GB lah, itu kan udah cukup. Prosesornya saya mengalokasikannya di 4 CPU. Lalu di size-nya saya atur sebesar 40 GB-an segitulah. Lalu selanjutnya itu setelah konfigurasi selesai itu kita bisa melihat ringkasan spesifikasi di panel VirtualBox-nya ya. Jadi di sini itu terlihat kayak VM masih powered off. Jadi sebelum menjalankan pastikan dulu bahwa graphics controllernya sudah sesuai dan boot order mengarah pada optical drive yang berisi ISO boot tadinya. Jadi sekarang kita klik saja tombol startnya seperti yang dilihat di panel yang kanan bawahnya itu. Jadi sistem sedang memulai proses powering VM up. Jadi setelah ini kita akan masuk ke tahap instalasi sistem operasi Ubuntu di dalam lingkungan virtualnya. Ubuntunya kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita bisa pilih aja language yang ingin kalian gunakan. Di sini saya pilih English. Next, ini skip aja sih. Next. Lalu ini untuk keyboard layoutnya ya, language-nya. Jadi saya pilihnya English yang USA aja. Saya pilihnya yang do not connect to the internet. Lalu skip saja yang bagian ini. Saya memilihnya yang install Ubuntu saja. Lalu di sini pencet saja yang interactive installation aja. Lalu di sini saya pilihnya yang default selection saja. Di sini saya mencentang yang install third party software for graphics and wifi hardware. Lalu dia memuat dulu. Selanjutnya how do you want to install Ubuntu? Saya memilihnya yang manual installation saja. Ini masuk ke menu manual partitioningnya. Jadi di sini saya akan membuat partisi utamanya dengan mengklik tombol plusnya. Untuk size-nya saya pilih yang sebesar ya 40.000 MB atau sekitar 40 GB ya. Lalu pada kolom used as-nya kita pilih saja formatnya yang ext4. Lalu untuk mount point-nya itu saya masukkan garis miring atau root. Jadi ini adalah kayak tempat dimana seluruh sistem operasi Ubuntu yang akan diinstal itu di situ. Lalu kita bisa melihat ringkasan tabel partisi yang telah dibuat. Ada SD1 itu partisi root kita tadi yang sebesar 40 GB dengan format ext4. Ada SD2, lalu masih ada sisa juga free space sekitar 2,36 GB yang kita bisa gunakan di masa depan ya. Lalu di sini lanjut ke menggunakan akun user ya. Di sini saya akan create account dulu. Saya masukkan saja nama Siva. Passwordnya juga sesuai yang kalian inginkan saja. Sini saya isi dulu. Saya klik saja yang require my password to login. Lalu selanjutnya pengaturan zona waktu ya. Jadi kita milih saja lokasi untuk menentukan zona waktu kita. Kita kan karena berada di Indonesia, jadi saya pilih saja yang Jakarta. Lalu setelah itu ada review akhir sebelum instalasi ya. Jadi di sini itu sebelum proses penyalinan datanya dimulai ada review your choices dulu. Jadi Ubuntu menampilkan ringkasan konfigurasi yang telah kita buat tadi.
Jadi kan di sini metode instalasi kita menggunakan manual installation, aplikasi yang diinstal adalah default selection, lalu struktur partisipasinya mencakup SDA1 untuk root dan SDA2 untuk boot atau EFI-nya. Setelah yakin semuanya benar, kita klik tombol hijau yang bertuliskan install dan dia akan menginstal. Selanjutnya kita hanya perlu menunggu proses instalasinya selesai ya, hingga muncul instruksi untuk melakukan restart. Jadi dengan ini sistem operasi Linux Ubuntu sudah berhasil terpasang di VirtualBox dan siap digunakan untuk keperluan project sistem operasi. Segitu saja mungkin untuk bagian saya. Terima kasih telah mendengarkan. Di sini saya akan install Apache Web Server dan FTP Server di Ubuntu. Pertama, kita bisa membuka terminalnya. Sebelum diinstal, kita bisa update dulu repositorinya. Ketik sudo apt update, lalu tekan enter, masukkan passwordnya, tunggu sampai selesai prosesnya. Setelah instalasinya selesai, sekarang kita bisa menjalankan Apache-nya dengan mengetik sudo systemctl start apache 2. Agar Apache otomatis jalan setiap kali Ubuntu dinyalakan, kita bisa mengetik sudo systemctl enable apache 2. Untuk mengecek apakah Apache sudah jalan atau belum, kita bisa mengetik sudo systemctl status apache 2. Bisa dilihat ada tulisan aktif dengan warna hijau, itu berarti Apache-nya sudah berjalan dengan baik, dan di sini juga ada tulisan enable, artinya auto start sudah aktif. Untuk keluar, kita bisa tekan CTRL-C atau tekan huruf Q. Sekarang saya akan tes Apache-nya dengan buka browser, ketik http localhost, tekan enter, akan muncul Apache 2, Ubuntu default page, dan ada tulisan it works. Kembali ke terminal, sekarang kita akan lanjut ke FTP server. Untuk install, bisa ketik sudo apt install vsftpd -y. Untuk edit konfigurasinya, kita bisa pakai text editor nano dengan mengetik perintah seperti yang sudah dilihat di sini. Nah, ini editor nano. Untuk editnya, kita bisa lihat di bawah ada shortcut keyboard, lalu tekan CTRL plus W. Untuk mencari write enable, bisa dilihat ada tanda pagar, ini bisa dihapus. Write enable sama dengan yes ini untuk mengizinkan upload file via FTP. Lalu cari lagi local enable, sama seperti tadi, dihapus tanda pagarnya. Ini untuk mengizinkan user lokal Ubuntu untuk login FTP. Lalu cari lagi, ketik root _ local _ user, hapus juga tanda pagarnya. Ini untuk membatasi user, FTP hanya bisa mengakses folder mereka sendiri. Terakhir, kita scroll ke paling bawah, ketik allow _ writable _ root sama dengan yes. Ini untuk mengizinkan directory home yang writable untuk root. Setelah itu kita bisa save filenya dengan tekan CTRL plus O. Nanti tinggal enter saja. Sekarang keluar dari nano, tekan CTRL plus X. Sekarang kita akan restart FTP service-nya. Ketik sudo systemctl restart vsftpd. Sama seperti Apache, kita enable agar FTP-nya auto start. Ketik sudo systemctl enable vsftpd. Terakhir, bisa kita cek statusnya dengan ketik sudo systemctl status
FTPD. Jika hasilnya sama seperti ini, maka berjalan dengan baik. Tekan Q untuk keluar dari status. Oke, di bagian ini saya akan menjelaskan proses konfigurasi database MySQL dan menghubungkannya ke Laravel, mulai dari instalasi database sampai Laravelnya siap digunakan. Nah, yang pertama, kita install dulu MySQL-nya, MySQL Server. Nah, MySQL ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data aplikasi Laravel. Kita ketik perintahnya di terminal. Nah, setelah itu, setelah MySQL-nya terpasang, kita jalankan secure installation-nya untuk mengamankan database. Nah, di sini saya set password root-nya, menghapus user anonim, menonaktifkan login root dari luar, dan menghapus database test supaya database-nya lebih aman. Selanjutnya kita login ke MySQL, lalu kita buat database khusus untuk Laravel supaya data aplikasinya terpisah. Setelah itu kita buat user khusus Laravel dan memberi akses penuh ke database ini. Tujuannya itu supaya Laravel tidak menggunakan user root, jadi lebih aman. Sekarang kita install PHP beserta extension yang dibutuhkan Laravel. Nah, PHP ini itu bahasa utama Laravel, dan extension ini tuh diperlukan supaya semua fitur Laravelnya itu bisa berjalan. Selanjutnya, kita install Composer. Composer ini berfungsi untuk mengelola library dan dependensi Laravelnya. Oke, selanjutnya saya cek versi Composer dan PHP-nya untuk memastikan instalasi berhasil. Nah, sekarang saya masuk ke folder web servernya. Di sini saya install Laravel menggunakan Composer dan memberi nama projectnya itu kelompok 5. Nah, setelah selesai, saya atur permission foldernya tuh supaya Laravel itu bisa berjalan dengan normal. Setelah itu, kita masuk nih ke folder projectnya dan membuka file .env-nya. Nah, seperti ini. Lalu di bagian ini kita sesuaikan aja konfigurasi database-nya dengan database MySQL yang udah dibuat sebelumnya. Lalu setelah database-nya terhubung, kita generate application key-nya untuk keamanan Laravel. Nah, yang terakhir ini kita jalankan migration-nya untuk membuat tabel database-nya secara otomatis. Kalau tidak ada error, berarti Laravel-nya itu sudah berhasil terhubung ke database. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gimana caranya menjalankan aplikasi Laravel dan gimana caranya supaya aplikasi ini bisa diakses dari internet pakai Cloudflare. Tunnel tanpa ribet buka port atau punya IP publik. Yang pertama, saya buka terminal terlebih dahulu, terus masuk ke folder project Laravel saya, yaitu cd nama project. Setelah itu kita jalanin Laravelnya. Saya di sini kita jalaninnya pakai Artisan Share. Hostnya aku set ke 0000 biar bisa diakses dari luar. Dan portnya 8000. Kalau muncul tulisan Laravel Development Server Started, berarti server Laravelnya udah jalan. Nah, sekarang kita cek di browsernya. Kalau halaman Laravel tampil, berarti aplikasi berhasil dijalankan. Kalau mau pakai ke production, lebih aman pakai Apache. Di sini saya bikin virtual host khusus Laravel.
Di bagian ini, dokumen root diarahkan ke folder public Laravel. Terus allow override all ini penting supaya head access-nya Laravel-nya bisa jalan. Nah, kalau udah kita aktifin virtual host-nya. Aktifin modul rewrite, terus restart Apache-nya. Sampai sini Laravel udah siap dijalanin lewat web server. Sekarang masuk ke bagian Cloudflare tunnel-nya. Fungsinya supaya aplikasi lokal kita bisa diakses online tanpa buka port. Setelah ke download, kita install. Lanjut login ke akun Cloudflare, nanti otomatis kebuka browser. Tinggal login dan pilih domain. Nah, setelah login, kita bikin tunnel baru. Nah, ini tuh penting ya guys, tunnel ID-nya dicatat. Sekarang kita buat file konfigurasi tunnelnya. Nah, di sini hostname-nya diarahkan ke domain kita dan service-nya ke Laravel yang jalan di localhost 8000 tadi. Nah, terakhir kita jalanin tunnelnya. Atau biar otomatis jalan waktu server nyala, kita install sebagai service. Jadi, kesimpulannya Laravel kita jalanin di server lokal, terus Cloudflare tunnel yang bantu menghubungin ke internet secara aman, tanpa perlu setting port forward atau IP publik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.